Nah, kita coba ya, 192, 168, 10.1, 128. /25 itu untuk blok 1. Sekarang yang ini untuk blok 2. 192, 168, 10.129, 128. Kita pakai kabel yang ini aja ya. Kita lihat terkirim apa enggak. Gagal kan? Karena dia beda jaringan. Coba kita ubah dia dalam jaringan yang sama. IP-nya 1 sampai 126. Coba kita pakai yang 126. IP terakhirnya. IP valid yang terakhir. Nah, tadi kan gagal 129. Nah, sukses kan? Karena dia di dalam IP network yang sama. Karena IP untuk blok 1 panjangnya dari 1 sampai 126. Kalau 129 kan nggak bisa karena dia sudah beda blok. Terus ada lagi misalnya gini. Ini kan /25. Ya kan? Misalnya saya ganti di sini /24. Apakah masih bisa terkirim atau enggak? IP-nya 10.1/24. Kita lihat di sini /24 kan IP address-nya. Fast Ethernet link up IP address-nya 192.168.10.1/24. Di sini IP address-nya 192.168.10.126/25. Apakah dia terkirim? Sukses. Kenapa dia bisa sukses? Ya, kita lihat ya. IP 10.1 ini dia masih dalam satu jaringan dengan walaupun dia beda prefix /24. Ini kan /25. Ini yang kita pakai tadi /24. Walaupun IP-nya ini dia /24, yang ini /25, asalkan IP-nya masih dalam satu network dengan /25, maka itu masih bisa terkirim. 10.1 ini kan masih dalam jangkauannya ini IP validnya 1 sampai 126 yang /25. Ya kan? Kan batasnya dari 10.1 sampai 10.26. Nah, walaupun 10.1 ini dia
/24 dia masih bisa terkirim dengan yang /25 karena dia masih dalam satu jangkauan. Walaupun misalnya juga di sini 10.125/24 itu tetap bisa terkirim. 124, 125. Nah, karena dia masih dalam satu jaringan. Beda halnya ini /24 tapi IP-nya beda blok. Nah, gagal kan? Karena IP-nya dia IP yang ada di blok 2, yaitu IP 129. Nah, 129 kan ada posisinya di blok 2. Walaupun dia /24. Tapi kan beda blok. Jadi, walaupun dia beda prefix, asalkan dia masih dalam jangkauan yang sama dengan prefixnya atau dengan networknya, maka itu masih bisa terkirim. Walaupun itu beda prefix. Kalau beda prefix terus IP-nya bukan jangkauannya, berarti itu nggak bisa. Oke, ini saya kembalikan lagi ke prefix 25128. Berarti kan nggak bisa terkirim. Oh, ini 126. Ini saya ganti 129. Blok 2. Kita tulis. Ini blok 1, IP-nya 192.168.10.1/25. Ini blok 2, IP-nya 192.168.10.129/25. Nah, nggak terkirim kan. Nah, kalau beda jaringan gini, kalau peer to peer ini kan dia harus dalam satu jaringan yang sama. Supaya dia bisa terkirim, kita harus menggunakan yang namanya router. Ini router bisa kalian cari di sini, network device, router. Kalian pilih aja router PT ini. Terus kabelnya seharusnya kan dia kabel cross. Nah, ini kenapa merah? Karena dia statusnya belum aktif. Kita klik. Nah, untuk mengaturnya ya, kalian bisa menggunakan CLI atau juga bisa menggunakan config. Nah, di sini ada fast ethernet 001. Kita belajar menggunakan CLI. Untuk aktifkannya enable. Nah, kalian klik aja N ini bisa N, langsung kalian pencet tab. Nah, langsung dia akan muncul. Terus kita mau konfigurasi routernya. Kita klik configure terminal. Nah, terus kita mau aktifkan ini fast ethernet 0100 dan fast ethernet 10.
Nah, ini kan kita kliknya ke 00. Ini juga kita masukkannya ke 10. Oke. Interface fast Ethernet 0/0. Oke, ini komputernya saya ganti dulu IP-nya menjadi 2. Ini saya ganti menjadi 130. Nanti saya kasih tahu kenapa alasannya saya ganti. Balik lagi ke sini. IP address 192.168 no SH shutdown. Nah, bisa juga kita menggunakan CLI atau menggunakan interface-nya di sini, settingnya. Lebih bagusnya kalian menggunakan CLI ya. Apa dah? Nanggung. Ini 192.168.10.129/128. Kok nggak aktif? Nah, yang 00 kan yang ini tadi. Kita kasih tanda. Di sini IP-nya adalah 192.168.10.1/25. Di sini 192.168.10.129/25. Nah, jadi di router ini kita harus ngasih IP juga. Nah, seharusnya yang pertama kali kita setting itu adalah IP yang ada di router. Kenapa tadi ini 1 saya ganti 2, yang ini 129 saya ganti 130? Nah, di router biasanya IP yang digunakan untuk portnya ini adalah IP pertama. Kenapa? Karena ketika kita mau nyeting jaringan, kita tahu, setiap router IP-nya adalah harus IP pertama, IP validnya yang pertama. Nah, makanya ini saya kasih seperti 1 yang di sini IP networknya, IP-nya 129. Kan ini sudah beda network ya. Ini blok 1. IP networknya ini harus dibuat seperti ini juga ya, kalau kalian mau buatnya seperti ini di paket tracer harus dikasih tanda seperti ini.
Nah, jadi IP ini kok hijau juga, kasih warna kuning lah. Hapus dulu. Nah, emang nggak kelihatan. Nah, IP yang di router ini sama yang di PC ini harus dalam satu jaringan. Yang ini juga. Kenapa? Kalau nggak satu jaringan, ini ke sini dia nggak akan terkirim. Ke ini ke sini juga nggak akan keterkirim. Tesnya gimana? Nih kita lihat. Terkirim nggak ini ke router? Sukses dari PC 0. Terus dari PC satunya ke router, sukses nggak? Sukses. Nah, kalau ini ke sini sukses, ini ke sini sukses, bisa jadi dari sini ke sini itu sukses. Tapi kita cek dulu sukses apa enggak. Gagal. Gagal. Kenapa gagal? Nah, ini harus kalian tahu. Dalam getting jaringan itu ada yang namanya gateway, IP gateway. Gateway itu apa? Gateway itu adalah IP gerbang supaya dia bisa menuju ke tujuannya. Jadi ada pintu gerbangnya. Nah, ini mau ke sini. Pintu gerbangnya kan ini. Berarti dia harus ke sini dulu, baru bisa ke sini. Nah, kalau dia nggak ke sini, dia nggak bakal bisa ke sini. Begitu juga ini. Pintu gerbangnya dia adalah sini, IP ini. Ini IP-nya, router. Port routernya yang ini IP-nya. Nah, untuk ke sini dia harus kan melewati pintu gerbang dulu, baru bisa ke sini. Nah, ketika kita setting, nah ini ada tulisannya default gateway. Nah, di sini kita isi IP. IP ini yang mana? Yaitu IP yang ada pada router. Jadi IP yang tertuju langsung dengan routernya. Nah, ini kan IP routernya kan 192.168.10.1. Ini gateway-nya berarti kita pakai IP yang ada router ini. Begitu juga ini. Nah, gateway-nya 192.168.10.129. Jadi gateway ini penting karena dia sebagai pintu gerbang. Nah, sukses kan? Karena modelnya tuh dia harus melewati pintu ini baru bisa terkirim ke sini. Nah, router itu dia sudah mengidentifikasi port-port antar port. Nah, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi IP yang tidak tersambung ke portnya. Nah, kalau kamu ping 1 ke 129 itu bisa router. Tapi kalau dari sini ke sini nggak bisa.
makanya dibutuhkan gateway, IP gateway sebagai pintu gerbangnya agar dia bisa saling terhubung. Nah, ini fungsinya router kalau sudah beda jaringan. Nah, jadi antara blok ini sudah beda jaringan. Jadi ini IP yang ada di sini, ini nggak bisa terkirim menghubungi IP ini tanpa menggunakan router. Nah, router itu kan fungsinya menghubungkan jaringan yang berbeda. Ini kan sudah masuk ke dalam jaringan yang berbeda antara blok 1 dan blok 2. Ini kan jaringannya sudah berbeda. Oke. Tugas selanjutnya untuk kalian adalah lanjutkan perhitungan subnetting tersebut hingga prefix 25. Jadi dari /25 ini kalian lanjutkan sampai prefix 30. Dikerjakan di kertas folio bergaris atau kertas HVS, ditulis tangan. Terus dikumpulkan minggu depan. Di-upload di Google Drive dalam bentuk PDF. Jadi kalian foto, kalian scan pakai foto HP kalian. Pakai cam scanner juga bisa. Aplikasinya kan banyak. Terus kalian simpan dalam bentuk PDF. Terus kalian upload di Google Drive. Kalau bisa filenya dijadikan satu PDF ya. Kan kalau kalian foto kan satu halaman satu file. Halaman selanjutnya 2 file. Nah, dari banyak file tuh kalian jadikan satu PDF. Jadi satu file tuh ada beberapa halaman. Dalam satu file itu ada beberapa halaman. Oke. Kalau kalian bingung penjelasan subnetting dari saya, mungkin kalian bisa mencari referensi-referensi yang lain. Masih banyak referensi-referensi yang lain. Sebenarnya ini harus dijelaskan di kelas biar lebih mudah dipahami. Tapi semoga aja saya jelaskan di PowerPoint ini kalian bisa nangkap apa yang saya jelaskan, terutama yang di paket tracer tadi. Dan paket tracer ini seharusnya saya jelaskan juga di kelas, karena ini semuanya harus dari rumah ya, jadi mau gimana lagi ya, semoga aja kalian paham. Terus untuk paket tracernya silahkan kalian coba. Oke, kalian kerjakan tugasnya, dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian dulu dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih contoh cara menghitung IP network dan broadcast kalau blok subnetnya itu ada banyak. Ini contohnya misalnya ini yang prefix 27 ya. 192.168 kali prefix 27. Terus subnet binernya nah ini kan totalnya 24 nih. Kalau 27 berarti tambah lagi 3 satunya, sisanya 0. Subnet masnya berarti 255 255 255. Berapa ini kalau 3? Ini 128 ditambah 64 tambah 32. 128 tambah 64 kan 192. 92 tambah 32 berarti 224. Oke, terus kita cari bloknya.
2 pangkat X. X nya ini kan angka 1 yang pada oktet terakhir. Ada 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 1 1, 2 pangkat 2 2, 4, berarti ada 8. Ya enggak? 2 pangkat 0 kan 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Total IP-nya berarti 2 pangkat Y. Y-nya berarti 1, 3, 4, 5. 2 pangkat 4 berarti 16, 2 pangkat 5 berarti 32. IP validnya berarti ada total IP dikurang 2 berarti 32 dikurang 2 sama dengan 30. IP valid yang bisa dipakai untuk komputer berarti ada 30. Nah, ini kan total IP-nya ada 32. Termasuk dengan broadcast dan network, IP network. IP itu kan dimulai dari angka 0. Nah, kalau kalian ingin mencari bloknya, ini kan ada 8 nih. Kalau pengen cari cara cepatnya tuh seperti ini. IP itu kan dimulai dari 0. Terus total IP-nya ada berapa? 32. 0 tambah 32 berapa? 32. 32 tambah 32 64. 64 tambah 32 berarti di sini 96. Tambah 32 128. Tambah 32 160. 192 tambah 32 224. Hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas kan ada 8 blok subnet. Terus untuk ini IP network. Ini network semua ini. Terus kita harus cari IP broadcast. IP broadcastnya gimana? Berarti nih. Ini kan 32. Berarti di sini 31. Jadi caranya 32 ini dikurang 1. IP network dikurang 1 untuk mencari broadcastnya. 64 kurang 1 berarti sini 63. Di sini 95 kurang 1 95. Sini 127 159 191. Sini 223. Nah, 223 ditambah 32 berarti 255. Nah, coba hitung ada berapa kan? Ini blok 1, blok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini broadcast. Ini network. Nah, kalau sudah ditemukan ini, baru kalian buat seperti ini. Ada blok 1, terus blok 2, terus bikin sampai blok 8. Ini untuk slash 27 nya. Oke, ini kamu buatnya di kelas lain aja. Baru kamu bikin di sini. Ini kan IP valid sudah nih. Misalnya di sini kamu bikin blok 1. IP-nya, atau bisa kamu tulis gini aja, 0 sampai titik 31 biar cepat ya. IP networknya 0, terus
IP validnya titik 1 sampai titik 30. IP B nya broadcast titik 1. Yang penting kalian paham lah. Oke, silahkan kalian kerjakan. Semoga kalian paham. Kalau